Apa? Beli bibit opium di mana? Ini di sini saya udah bilang. Tempat tadi. Tempat ini. Sebelum turun saya udah bilang minyak opium. Yang mau beli boleh bisa bawa ke Indonesia. Biji-bijinya boleh, minyaknya boleh. Bibit, Bibit apa bibit? ditanam. Oh, ditanam. Oh, nggak dijual, nggak bisa. Indonesia juga. Bibitnya nggak bisa pulang, nggak bisa bawa pulang. Cuman bijinya yang di dalam itu tidak ditanam. Itu ditambah biasanya dalam manisan atau makanan atau minyaknya bisa bawa pulang. Kalau untuk tanam nggak bisa. Itu Di kalau bandara tanaman- masalah, di bandara Oh. masalah. Kalau tanaman opium Yes. itu lolos nggak dari itu pemeriksaan? Nggak Nggak lolos. Lah kan Nggak. itu tanaman. Ini di sini swasta opium nggak boleh. Pemerintah. Opium banyaknya di Afghanistan ya. Ini daerah Jadi ini nanti aja pelan-pelan kita masuk. Tapi kalau nggak sekarang Kalau di Turki pusat cari orang lah. pusat pertanian ini. Tempat ini sampai kota Konya. Dataran tinggi yang paling luas di salah satu dataran tinggi yang besar di Turki namanya dataran tinggi kota Konya. Di sini pertahanannya bagus. Ini buahnya apa tuh ya? Biasanya di sini ditanam kalau Turki penghasilan utama 60% dari pertanian. Yang paling ditanam itu gandum di sini. Yang paling ditanam gandum dijual ke luar negeri. Di sini gandum banyak karena itu makanan utama di sini roti. Kalau di Indonesia nasi kan, Nasi. kalau nggak ada nasi nggak kenyang. Kalau di Turki di setiap meja makan ada roti setiap waktu. Tapi makan nasi juga. Akan nasi juga, tapi di sini nasinya tidak makanan utama. Kalau nggak ada nggak masalah juga. Berarti orang Turki gembul. Makanan utamanya di sini roti. Makan roti juga, makan nasi juga. Roti isinya ikan, roti isinya ayam, roti isinya daging, roti isinya keju, roti isinya coklat, roti isinya madu. Semuanya boleh. Sup tambah roti boleh. Kalau misalnya lapar, cuaca panas banget, kalau di sini misalnya kalau di Turki cuaca panas sekali, lapar tapi tidak mau makan ayam atau daging kayak gitu cuman sebagai cemilan-cemilan, nah makan roti. Roti atau isinya kacang boleh, semua boleh. Ikan roti, ikan yang paling enak. Roti dibuat dari gandum. Roti, gandum dulu, tepung, roti. Oh, gandum. Prosesnya. Kalau yang kedua di sini yang paling ditanam gandum satu, yang kedua jagung. Nah, jagung murah di sini jagung. Tapi Turki ini meskipun tidak terlalu negara besar, sebetulnya semua wilayahnya itu semuanya punya kebudayaan sendiri, iklimnya beda-beda, cuacanya beda-beda, pribadi orangnya beda-beda, tanahnya beda. Misalnya kalau di utara Turki dekat Laut Hitam itu daerah hutan. Di situ pertanian jarang karena daerah hutan di sana. Kalau peternakan di Turki di timur karena di situ ada daerah pegunungan. Di sana dataran tinggi tidak ada karena itu di situ daerah peternakan. Kalau utara Turki biasanya yang ditanam kalau dari peta, coba lihat peta. Ini Turki ya, dari barat ke timur 2000 km, dari utara ke selatan 900 km. Turki ini sebagai geografi terdiri dari 7 wilayah, bukan seperti Amerika, bukan politik, sebagai geografi. Misalnya daerah ini, cuma daerah yang sekecil ini, populasi yang paling ramai, industri yang paling berkembang di daerah ini namanya wilayah Laut Marmara. Wilayah Laut Marmara. Di sini yang ada di kota Çanakkale, Domat. Kalau daerah ini dekat perbatasan Yunani sama Bulgaria, jagung sama bunga matahari. Kota bursa industri Istanbul Metropol, karena itu daerah ini misalnya kalau Turki penghasilannya 40%-nya disediakan dari wilayah Marmara ini. Zaitun, semua daerahnya bagian barat sama
kota Bursa itu banyak pohon zaitun di sini. Atau buah persik, chestnut. Di sini alamnya bagus. Kalau daerah ini namanya wilayah Laut Egea. Wilayah Laut Egea salah satu wilayah yang paling panas. Di sini buah-buah enak, delima, jeruk, atau buah apa ya, fig, buah ting. Di sini ada juga. Kalau selatan Turki daerah yang paling panas. Daerah yang paling panas wilayah Laut Mediterania. Daerah yang paling panas. Jarang salju di sini. Kalau musim panas sampai 40 derajat. Selatannya Turki, dekat Afrika. Pulau Siprus dekat juga Turki. Kalau Pulau Siprus setengahnya Turki, setengahnya Yunani. Utarannya Turki, selatannya Yunani. Pulau Siprus di peta ini kan kelihatan di bawah, tapi dekat, masih dekat Turki. Kalau selatan Turki yang ditanam yang paling banyak jeruk sama dengan pisang. Pisang juga ditanam di sini. Buah naga. Baru mulai di sini. Baru mulai. Tapi dijual sebagai biji. Misalnya kalau di Indonesia 1 kilonya 20.000, itu berarti 40 lira. Kalau di sini cuma satu bijinya sampai 100 lira. Satu bijinya. Di sini mahal, tapi baru mulai ditanam di selatan Turki. Karena iklim cuaca yang dekat tropikal, yang dekat tropik, cuma selatan. Kalau musim panas benar-benar panas. Kalau musim dingin ya adem. Kadang-kadang hujan, tapi saljunya jarang sekali. Kalau di Turki, daerah yang paling dingin timur sama tengah Turki. Ya berarti dari barat ke timur semakin timur semakin dingin. Karena tempatnya kota pusatnya dari permukaan laut tinggi. Misalnya kalau daerah yang ini, kota-kota yang di pinggir laut Egea 100 meter 200 meter rata-rata dari permukaan laut. Kalau daerah Kapadokia, kota Ankara atau kota Kayseri di Kapadokia, kota paling besar, daerah ini 1000 meter dari permukaan laut. Kalau timur Turki 1800 meter. Karena itu dingin. Kota Erzurum di sini. Coba lihat di peta ini. Kota yang paling dingin. Dua kota ini yang paling dingin sampai minus 20. 4 bulan ada salju di sini. Di pusat kota ada tempat main ski. Gunung Palandöken. Ini sampai minus 20. Kalau tengah Turki musim panasnya panas sekali, musim dinginnya juga dingin sekali. Seperti itu. Kalau timur kurang lebih musim dinginnya 8 bulan. Sampai Juni masih dingin. Kalau utara Turki Bapak Ibu, wilayah Laut Hitam, cuma daerah yang utarannya Turki, tengah Anatolia, timur Anatolia sama dengan tenggara Turki. Dekat Syria, perbatasan Syria. Turki punya batasnya kurang lebih 910 km sama dengan negara Syria. 3 tahun lalu 6 Februari 7 Februari gempa besar 50.000 orang meninggal 2 kali di daerah ini, di dekat Syria. Kota-kota yang di sini semua dia hancur. Baru mulai bangunan di sana. Itu daerah gempa. Kalau zon gempanya di sini kalau di Turki, dia masuk dari kota Antioquia, dari Laut Mediterania sampai Danau ini. Satu zon besar. Gempa yang terakhir di Turki yang paling besar di sini. Atau utara Anatolia, zon utara Anatolia, masuk dari Bosporus Çanakkale, lewat dari Laut Hitam, utara Turki ketemu di laut ini juga. Zon yang kedua di Istanbul juga kota gempa by the way, lewat dari Laut Marmara. Yang ketiga juga di kota Izmir di sini. Ya berarti di sini kalau tempat yang aman, tengahnya Turki dari gempa. Tempat yang paling aman tentang gempa di tengah Turki. Kalau pertanian biasanya pusatnya kota Konya. Dataran tinggi kota Konya lebih besar daripada negara Belanda. Lebih besar daripada negara Austria, Kroatia. Benar-benar besar. Tapi kalau di tengah Turki biasanya yang ditanam gandum, jagung, bunda matahari, kapas. Di sini buah-buah jarang. Biasanya di sini sayur-sayuran. Kalau daerah buah di selatan Turki sama barat Turki. Kalau di sini buah yang paling enak, musim dingin beda buah,
musim panas beda buah, kalau musim dingin jeruk sama delima, mandarin, anggur juga ada, apple setiap musim ada di sini. Yang paling dimakan, buah yang paling dimakan di sini jeruk sama apple, setiap musim ada. Kalau musim panasnya lebih bagus, lebih enak kalau di sini. Buah-buah yang musim panas lebih enak. Aprikot di sini, kota Malatya di sini banyak aprikot, terkenal dengan aprikotnya. Ada gambar juga di sini. Kalau di sini semangka, semangkanya juga enak. Semangka, melon, pelam. Kalau rambutan gimana di Indonesia, pelam di sini hampir sama. Di setiap jalan ada pohonnya, pohon pelam. Ada musim panas anggur juga. Musim panas anggur juga ada. Tapi yang paling enak kalau ditanya saya aprikot sama strawberry. Strawberry cuma 2 bulan, April Mei. Ini sekarang pas musim strawberry. Kalau lihat coba. Kalau strawberry di sini semakin kecil semakin enak. Kalau besarnya pakai hormon. Tapi masih enak. Biasanya musim panas ini lebih enak buah-buah. Semangka di sini dijual sebagai kilo, bukan biji. Semangka juga murah. Salah satu buah yang paling murah di sini semangka. Kalau durian gimana di Indonesia? Semangka di sini hampir sama. Duriannya Turki itu semangka. Melon, semangka, strawberry, cherry. Di sini cherry juga enak. Cherry juga musim panas. Biasanya ditanam selatan Turki sama utara Turki. Cherry-nya, nah di sini ada gambar. Kalau tentang utara Turki ada yang paling terkenal dia di sini di utara Turki. Ini makanan kemudian makanan ikan yang paling penting, makanan utama mereka itu ikan. Di setiap kota biasanya dimakan ikan. Terus kalau di sini di kota Ordo sama Giresun daerah ini kacang hazelnut, ada pohonnya kacang hazelnut. Kacang hazelnut di sini enak dan murah karena nggak ada prosesnya, ambil dari pohon langsung makan. Oh iya? Ya, hazelnutnya nggak ada prosesnya. Mana tuh contohnya? Ada contohnya utara Turki di tempat lain nggak ada pohonnya, di sini ada. Tapi jualannya ada di mana-mana. Kacang hazelnut. Kalau di dunia kebutuhan kacang hazelnut 60%-nya dari Turki. Perusahaan Nutella mereka juga pakai kacang hazelnutnya Turki. Atau yang kedua tentang daerah ini teh, kebun teh. Kalau orang Turki suka minum teh. Ketika dibandingkan kopi biasanya suka minum teh. Sebelum makan, sesudah makan, sambil makan, pagi, malam, sambil rokok, sambil ngobrol, selalu diminum teh. Kalau menurut penelitian juga satu orang Turki dalam satu hari kurang lebih 10 gelas minum teh. 10 gelas, 12 kurang lebih rata-rata. Di setiap negara, kota di Turki diminum teh. Pakai gula nggak, Toro? Pakai ini terserah orangnya, pakai gula boleh. Kalau nggak tambah gula nggak apa-apa juga, terserah orangnya. Tapi di sini biasanya setengah-setengah lah ini. Ada yang tambah, ada yang tidak tambah. 1 gula, 2 gula cukup biar kasih rasa. Tapi biasanya kalau ditanya saya nggak usah. Seperti rasa kalau tambah gula seperti rasanya air yang pakai gula. Tanaman apa ini? Ini jagung baru ditanam. Ini jagung yang baru ditanam. Rumput kali, Toro. Ini kalau ini sebelah kiri rumput liar. Kalau yang tadi itu jagung yang baru ditanam. Ini 2 bulan, 3 bulan kurang lebih. 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kasih sayurnya, jagungnya. Di sini murah jagung. Di mana-mana bisa dimakan jagung. Di Istanbul jualan di Hagia Sophia banyak. Nah ini bunga lavender ya sebelah kanan ini yang monggo lavender liar. Lavender liar ini. Kalau zaitunnya ada proses. Kalau zaitunnya ada prosesnya. Sedikit lama karena itu harganya tidak terlalu murah meskipun banyak pohon zaitun di sini. Ambil dari pohonnya makan pahit banget, nggak bisa dimakan. Harus diasingkan dulu, harus kering di bawah matahari, prosesnya lama. Kalau kumpulan awal misalnya, kalau zaitunnya sebelum dewasa buahnya di pohon, kalau dikumpul produksi minyak zaitun itu namanya extra virgin yang bisa diminum.
Kalau buahnya sudah dewasa dikumpul produksi minyak itu untuk masak. Di dunia zaitun diminum, kalau di sini cuma dimasak. Minyak yang paling dipakai di sini minyak zaitun, yang kedua minyak bunga matahari. Biasanya orang-orang Turki pakai minyak zaitun. Semua makan. Nasi juga dimasak dengan minyak zaitun di sini. Iya. Nasinya dimasak dengan minyak yang apa aja, tapi biasanya zaitun. Prosesnya lama. Kalau proses yang paling lama itu pasti ada yang tahu, ada dua kota, Şanlıurfa, Gaziantep. Ada gambarnya juga di sini. Dekat perbatasan Syria, dua kota ini terkenal dengan pistachio yang warna hijau. Pistachio, kalau ada yang tahu, kacang pistachio di sini anak kan negara yang paling murah Turki, tapi masih mahal karena pistachionya. Ini coklat Dubai. Coklat Dubai. Kalau warna hijau yang di dalam itu pistachio. Coklat Dubai terbuat dari pistachio. Kalau misalnya pohon pistachio ambil dari pohon, itu juga rasanya nggak ada. Tidak pahit tapi nggak ada rasanya. Itu juga ada prosesnya. Harus dimasak dulu, harus diasinkan dulu. Kalau tanam pohonnya, dia kasih buahnya 10 tahun lagi. Kalau orangnya bikin bisnis di daerah sana, saya sudah tanam 10 tahun lagi dia kasih buahnya, karena itu harganya mahal. Kacang hazelnut di dunia daerah sini, utara Syria sama selatan Turki, kota Gaziantep sama kota Şanlıurfa. Kacang pistachio. Kalau di Turki kacang-kacang juga sering dimakan. Tapi pistachio biasanya untuk manisan. Baklava, kalau ada yang tahu baklava, kunafa, Turkish delight semuanya. Kalau lihat warna hijau dalam manisan itu pasti kacang pistachio. Salah satunya itu coklat Dubai sekarang yang populer. Itu tadi kacang pistachio. Kacang hazelnut yang kedua. Kacang walnut yang mirip otak kan, kacang walnut. Itu juga di setiap kota pohonnya ada di pinggir jalan. Atau kacang almond. Kacang almond. Itu juga kacang yang paling dipakai. Kacang pistachio, almond, hazelnut, walnut.
atmacanın. Ama işte apartmanda, çatıda besleyemeyiz ki. Çevredeki bütün güvercinleri yer gelir ama. Etçil hayvan ve et vereceksin hayvan.